Aku lebih dekat dengan Tuhanmu daripada kamu dengan Tuhanmu sendiri. Sudah dengar kalimat tadi? Ya, itu bukan dialog film horor. Itu rekaman asli dari seorang mediator yang kerasukan makhluk penguasa gedung. Yang akan kita bahas pada malam hari ini. Banyak orang mengatakan tempat ini hanya rumah hantu biasa yang berlokasi di Bekasi. Tapi kalau gue bilang ya, kalian salah besar. Ini bukan asrama, tapi ini adalah penjara. Dan makhluk penunggu di sana bukan cuma menagih sesajen, dia juga menagih nyawa. Selamat datang di pabrik penderitaan. Gue Bo, silakan masuk ke sarang demit. Wahai penduduk demit. Penduduk demit. Selamat malam penduduk demit. Siapa dari kalian yang tinggal di planet Bekasi ini ya? Yang kita tahu Bekasi itu tuh identik dengan cuaca yang panas gitu kan ya, kemacetan jalan raya dan disebut juga kota industri. Tapi ada sebuah tempat di kota ini, sebuah gedung yang berbeda dari gedung-gedung lainnya. Jadi gedung ini adalah bekas asrama penampungan TKW yang sudah mati suri sejak belasan tahun lalu. Nah, kalau kalian bertanya-tanya nih kepada warga sekitar, kalian akan mendengarkan jawaban-jawaban yang bisa dibilang berseragam. Bang, jangan ke sana malam-malam. Ada cewek yang suka nangis. Bang, itu tempatnya butuh ijo. Bang, itu tanahnya wingit banget. Bang, itu pokoknya wah horor banget, Bang. Barang juga gerak-gerak di sana semua, Bang. Bang, wah pokoknya banyak banget penampakannya dan banyak banget cerita-cerita dari warga sekitar. Secara sejarah dan geografis, perkataan warga ini nih ada benarnya juga nih para penduduk demit. Jadi, tesis awal kita nih, Bekasi itu dulu adalah wetland alias rawa-rawa raksasa. Dalam kepercayaan lokal, terutama di Kejawen tua, rawa bukanlah tanah kosong. Rawa itu ekosistem goib. Rumah bagi para entitas untuk tinggal. Ketika masuk tahun 1976, ada instruksi dari Presiden yang menetapkan wilayah Bekasi sebagai zona pengembangan industri vital bagi kawasan Jabodetabek. Dari situ, mulailah lahan rawa diuruk dengan tanah merah, beton ditancap secara paksa. Bayangin, ketika kalian lagi tidur nih ya, rumah kalian dihancurin gitu deh, dan di atasnya dibangun sebuah bangunan-bangunan. Apa yang kalian rasakan? Ya, betul. Marah dong, otomatis dong. Maka dari itu, ada mitos yang beredar bahwa gedung ini angker karena jin penunggu rawa alias si buto ijo ini marah tempatnya diganggu atau diusik. Dan ditambah lagi, banyak sekali bumbu-bumbu cerita bahwa ini adalah bekas asrama TKW, di mana terdapat rumor TKW yang bundir ataupun kecelakaan, jatuh dari lantai atas, malah ada rumor juga yang penghabisan nyawa di dalam asrama tersebut. Jadi rumusnya sederhana nih penduduk demit. Tempat angker sama dengan arwah penasaran ditambah jin yang marah. Kita tinggal panggil dukun, bakar menyan, selesai nggak? Kasus ditutup dan beres. Ya gue juga awalnya sih mikir gitu, sampai gue menemukan sebuah fakta yang bikin gue sadar kalau ternyata hantu yang tinggal di sana itu sebenarnya adalah korban. Dan pelakunya masih berkeliaran. Tunggu dulu nih, stop. Coba kalian buang dulu nih semua cerita klinik tadi. Sekarang coba kita pakai kacamata lain, yaitu logika kriminal forensik. Setelah gue riset lebih dalam lagi, gue nemu istilah yang lebih ngeri dari setan, yaitu human trafficking atau perdagangan manusia. Jadi ini adalah gedung yang warga sebut adalah sebagai asrama pada tahun 2000-an awal sampai 2010. Banyak tempat yang kayak gini yang sebenarnya beroperasi dengan senyap agar tidak terdeteksi sebagai penampungan ilegal. Istilah halusnya ya balai latihan kerja lah. Istilah kasarnya ya gudang manusia. Kalian juga harus paham nih konteksnya. Para wanita ini datang dari desa. Mereka dengan janji-janji manis mau bekerja di Arab ataupun di luar negeri. Dan pastinya ingin berpenghasilan besar. Komunikasi diputus. Jendela dipaku mati. Mereka disekap berbulan-bulan tanpa kepastian yang jelas dengan karirnya. Dari riset psikologi tentang korban perdagangan manusia menyebutkan kalau isolasi seperti ini memicu trauma ekstrem, depresi, halusinasi, sampai keinginan pundir. Jadi, kejadian jatuh dari lantai atas yang dibilang kecelakaan itu apakah benar terjadi?
Gue sih skeptis ya. Bisa jadi itu satu-satunya jalan keluar yang mereka punya. Atau mungkin bisa lebih gelap lagi. Itu adalah pembungkaman. Dan ini antitesisnya adalah gedung ini bukan rumah hantu, melainkan TKP, tempat kejadian perkara. Terus suara tangisan tiap malam itu apa, Bu? Nah, disinilah para psikolog masuk. Ada sebuah teori yang namanya Stone Tape Theory. Teori ini berbicara tentang material tertentu, terutama batuan yang mengandung silika atau beton dan air atau ya di situ kan bekas rawa ya. Yang diyakini bisa berfungsi seperti pita kaset, bisa merekam momen-momen puncak emosional manusia ketika ratusan orang menjerit dalam hati, ketakutan dan putus asa tiap hari di satu ruangan tertutup. Emosi itu seolah tercetak di dinding. Suara tangisan yang sering didengar warga itu mungkin bukan hantu yang gentayangan, melainkan playback, gema penderitaan masa lalu yang terus terputar. Dalam kerangka ini, hantu bukanlah sosok hidup, melainkan memori dari puncak emosi seseorang di masa lampau. Gila nggak? Tapi pertanyaannya, kalau ini cuma rekaman, kenapa ada kesan interaksinya? Kenapa ada sosok yang mengaku bahwa dirinya adalah penguasa? Berarti ada sesuatu yang lebih jahat yang memanfaatkan rekaman penderitaan ini. Oke, sudah waktunya kita sempurnakan puzzle-nya ya. Kepingan pertama, tanah rawa keramat yang dirusak. Kepingan kedua, kejahatan manusia yang menghasilkan trauma massal. Dan jika keduanya bertemu, kita akan melihat sintetis yang bikin mual. Yakni gedung ini sebenarnya berfungsi sebagai pabrik penderitaan. Di dunia okultisme, ada sebuah konsep bahwa entitas negatif itu bisa makan. Mereka nggak makan nasi goreng ya kan? Tapi mereka memakan sebuah energi. Dan jenis energi yang dianggap paling lezat itu adalah lahir dari rasa takut, sakit, dan keputusasaan seorang manusia. Energi inilah yang dalam beberapa literatur okultisme disebut sebagai lush. Di satu sisi ada sindikat yang mengejar uang lewat kejahatan human trafficking, dibalut rapi dengan label penampungan TKW. Di sisi lain ada entitas rawa atau butuh ijo yang butuh makan energi negatif yang dihasilkan dari korban human trafficking yang terperangkap di dalam gedung. Maka dari itu ini bisa dibilang simbiosis mutualisme yang sangat jahat. Jadi dari kedua belah pihak ini, gedung itu menjadikan ekosistem yang sempurna. Manusia menyediakan sapi perahnya, yaitu adalah para TKW, dan sementara entitas yang mendiami gedung memanfaatkan keadaan setempat untuk memakan makanan energinya. Dari energi negatif pastinya ya. Dan sosok butuh hijau yang terlihat di sana berdasarkan riset gua pribadi dan tim, dia bukan sekedar penunggu alam, tapi dia juga penguasa simbolik setempat. Dan kalau kita lihat dari kacamata simbolisme pada sosok butuh hijau, warna hijau kerap diasosiasikan dengan uang dan juga hasrat duniawi. Mata satu melambangkan fokus tunggal pada materi, maka butuh hijau bisa dibaca sebagai manifestasi dari keserakan manusia yang numpuk di sana. Puncaknya ada di kalimat yang kalian dengar di awal video saat sosok itu mengatakan, "Aku lebih dekat dengan Tuhanmu daripada kamu dekat dengan Tuhanmu." Itu adalah inti dari spiritual trafficking. Coba bayangkan, posisi para korban disekap jauh dari keluarga dan kerabat, lalu disiksa secara fisik dan mental. Setiap hari harapan mereka dikikis perlahan. Mereka berdoa tiap malam, berharap besok bisa untuk pergi dari tempat tersebut. Tapi nyatanya tidak ada pertolongan yang datang. Di titik itu, iman mulai runtuh. Muncul perasaan ditinggalkan oleh Tuhan karena doa kalian tidak terkabul. Di titik puncak kepahitan itulah si iblis masuk. Bukan dengan paksaan, tapi dengan tawaran. Dia hadir sebagai penolong, sebagai Tuhan baru. Dia mengikat jiwanya. Para korban ini mungkin fisiknya sudah keluar dari gedung, atau mungkin jasadnya sudah dikubur. Tapi trauma, energi, dan jejak penderitaannya dalam kepercayaan tertentu masih tertinggal. Terperangkap dan diperbudak dalam keabadian untuk melayani si Raja Butuh Hijau. So, ini bukan lagi soal hantu yang nakut-nakutin orang yang
sedang lewat ataupun warga sekitar. Ini soal perbudakan yang melampaui batas fisik. Perbudakan lintas dimensi. Jadi penduduk Demit, besok-besok kalau kalian lihat gedung terbengkalai ya, jangan cuma mikir, ih serem nih, ada setannya gitu kan. Tapi coba kalian lihat juga sejarah kelam yang disembunyikan dari tembok-temboknya. Karena yang paling mengerikan dari horor itu bukan yang giginya, taringnya, atau matanya yang merah yang menyeramkan gitu kan. Tapi horor yang paling mengerikan adalah ketika manusia sudah menganggap manusia lain hanya sebagai barang dagang. Dan di Bekasi, gedung itu pun mungkin sudah tutup ya. Tapi temboknya, pagarnya, apalagi pagar gaibnya, gua rasa masih dibuka sampai detik ini. Oke, gue mau silakan komen di bawah teori apa lagi yang akan kita bedah memakai metode zigzag seperti ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wahai penduduk Demit, gue Bo, mohon pamit.